Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat biologi, kembali lagi di sini dengan saya Aditya Reno Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai sebuah hewan yang bernama capung dan keterkaitannya dengan salah satu ekosistem, yaitu ekosistem perairan. Apa sih keterkaitan dari capung dan ekosistem perairan yang ada di sekitar kita? Jadi langsung saja kita bahas tentang capung sebagai bioindikator dari sebuah perairan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas yang pertama adalah hewan capung itu tersendiri. Jadi, capung adalah sebuah hewan yang masuk ke dalam golongan hewan serangga-seranggaan atau insek dan masuk ke dalam ordo Odonata. Nah, karena keunikannya capung itu, terkadang manusia pun seakan tuh senang melihat capung berterbangan di sekitar kita. Bahkan karena keunikannya, ada sebuah ilmuwan yang bernama Igor Ivankov Sikroski. Wah, susah banget ya namanya. Yang namanya agak kebarat-baratan tuh susah. Jadi mohon dimaklum. Nah, jadi Igor Ivankov Sikroski ini adalah sebuah ilmuwan di mana beliau adalah salah satu pencipta dari sebuah alat transportasi udara. Salah satunya adalah pesawat dan helikopter. Nah, helikopter ini desain dan strukturnya itu meniru dari desain hewan yang kita bicarakan, yaitu capung. Wah, sangat menarik ya, capung ini dapat mengilhami seorang yang memiliki etos tinggi dalam bidang transportasi udara, sehingga dia berpikir membuat alat transportasi yang mirip dengan capung itu sendiri. Mantap sekali teman-teman. By age 20, he had built his first primitive helicopter, a failure, he would say, to the extent that it could not fly. Nah, di Indonesia tersendiri terdapat setidaknya kurang lebih ada 700 spesies capung dari sekitar 5.000 spesies capung yang ada di seluruh dunia. Itu menurut Virgiawan 2015. Gimana? Patut berbangga kan? Iyalah, kita bangsa Indonesia yang memiliki segitu banyak spesies capung harusnya patut berbangga. Dalam hal itu, marilah kita saling menjaga lingkungan sekitar kita supaya kelestarian capung tetap terjaga. Oke teman-teman, capung memang cukup mudah ya ditemukan di lingkungan sekitar kita. Biasanya capung tuh berterbangan kemudian hinggap di suatu dahan atau di suatu ranting. Bahkan kadang-kadang kalau kalian sering menjemur pakaian pagi-pagi itu, capung juga hinggap di menjemur pakaian tersebut. Wah, pokoknya nggak pilih-pilih lah capung itu. Oh ya, kembali lagi ke topik pembahasan kita pada hari ini. Kenapa sih capung kok dapat dijadikan sebagai sebuah bioindikator untuk menentukan apakah perairan itu masih terjaga keasliannya? Kalian masih penasaran kan? Oke, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas atau mengetahui kenapa sih capung dapat dijadikan sebagai sebuah bioindikator suatu perairan, sebaiknya kita mengenal dulu apa sih bioindikator itu sendiri. Jadi, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling terhubung, di mana keberadaannya atau perilakunya sangat berhubungan dengan kondisi suatu lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk atau uji kuantitatif. Itu menurut Ehrenberg 1991. Nah, dari hal itu, kenapa sih capung dapat dijadikan sebagai bioindikator dari sebuah perairan? Pada dasarnya, capung adalah hewan yang mengalami metamorfosis seperti halnya kupu-kupu. Namun, metamorfosis capung tersendiri tidaklah sempurna seperti halnya kupu-kupu. Namun, metamorfosis yang terjadi pada capung adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Dalam siklus metamorfosis capung, capung mula-mula akan bertelur, kemudian bertelur akan mentah menjadi sebuah larva. Larva akan membesar menjadi sebuah nimfa, dan kemudian nimfa akan membesar menjadi sebuah capung dewasa. Nah, dari siklus hidup capung, sekitar 3/4 masa hidup capung itu berada di bawah air, mulai dari telur, larva, nimfa. Kemudian setelah capung menjadi besar atau menjadi sebuah capung dewasa, capung akan terbang dan meninggalkan perairan tersebut.
capung. Nah, oleh sebab itu, kehidupan capung tidak dapat dipisahkan dari dunia perairan. Pada saat akan bertelur, capung akan mencari lingkungan perairan untuk menaruh telur-telurnya yang akan menetas menjadi sebuah larva. Dan perlu kita ketahui bahwa hampir sebagian besar hidup capung dihabiskan dalam masa larva, dan larva capung hanya bisa hidup di lingkungan air yang tidak sembarangan. Dan perlu kita garis bawahi lagi bahwa lingkungan air yang dimaksud adalah lingkungan air yang masih bersih dan terjaga keasliannya. Misalnya, belum tercemar oleh limbah rumah tangga, belum tercemar oleh limbah pabrik, atau tercemar oleh limbah masyarakat. Dan oleh sebab itu, tercemarnya suatu kondisi lingkungan perairan dapat menyebabkan terganggunya siklus hidup capung itu tersendiri dan berdampak pada menurunnya populasi capung pada suatu lingkungan. Oleh karena itu, perubahan dalam populasi capung dapat dijadikan sebuah indikasi awal atau tanda adanya populasi atau polusi, adanya polusi lingkungan yang tercemar. Gitu teman-teman. Selain itu, capung juga mengurangi serangga merugikan seperti halnya nyamuk dan jentik-jentik nyamuk. Sehingga jika di lingkungan Anda banyak terdapat capung, dan dapat dipastikan bahwa nyamuk yang ada di lingkungan kalian juga akan sedikit. Begitu teman-teman. Nah, gimana? Menarik sekali bukan? Hewan yang terkadang kita anggap sebagai hewan yang biasa-biasa saja dan kadang hanya dipandang sebelah mata. Oke, sekian pembahasan pada hari ini. Kesimpulannya, kenapa sih capung dapat dijadikan sebagai sebuah bioindikator suatu perairan? Hal ini terkait dengan siklus hidup capung itu tersendiri, karena capung tidak dapat hidup jika suatu perairan itu masih tercemar suatu limbah atau sudah tercemar suatu limbah. Sehingga jika siklus hidup capung itu lancar, dapat dipastikan perairan di sekitar kita juga masih terjaga keasliannya. Gitu teman-teman. Baik, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mau menambahkan atau mau merevisi, mau bertanya atau juga menambahkan apa yang nggak ada di video, silahkan komen. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton. Salam lestari. Bye-bye.